Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Saya Rini Paramita dengan NIM 24040254071 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya. Saya dari kelas 2024B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Politik dan Negara. Baik, diawali dari soal nomor 1. Politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia, seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jawabannya, politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung melalui kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah atau keputusan politik tertentu. Contohnya, kebijakan PPN di Indonesia pada awalnya itu 10%. Lalu sejak tanggal 1 April 2022, kebijakan PPN di Indonesia itu naik menjadi 11%. Dan saat ini naik lagi menjadi 12%. Nah, melalui kebijakan tersebut, maka harga barang dan jasa itu bisa lebih mahal, terutama barang dengan kebutuhan pokok yang tidak bebas pajak. Dengan adanya hal tersebut, maka mengakibatkan meningkatnya beban perekonomian ya, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Seperti itu. Dilanjutkan pada soal nomor 2. Bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Maka jawabannya adalah Pancasila itu berfungsi sebagai panduan nilai moral dan sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam Pancasila pada sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang berarti demokrasi di Indonesia itu berlandaskan moral dan etika untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Contohnya, adanya pemilihan umum atau pemilu yang digunakan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara demokratis. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan pada soal nomor 3. Analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Maka jawabannya, untuk kelebihan dari adanya sistem multipartai itu ada 3. Yang pertama ada representasi, yang berarti sistem multipartai itu memberikan peluang ya kepada berbagai kelompok masyarakat untuk diwakili sesuai dengan ideologinya, kepentingannya, atau aspirasi mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua itu mencegah dominasi adanya politik tunggal. Jadi dengan banyaknya partai atau dengan adanya sistem multipartai itu memungkinkan dominasi politik oleh satu kelompok atau partai menjadi lebih kecil sehingga dapat mencegah adanya otoritarianisme. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga yaitu meningkatkan kompetisi politik. Jadi dengan adanya sistem multipartai ini bisa memberikan pilihan yang lebih beragam kepada rakyat dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Seperti itu. Selanjutnya, untuk kelemahan dari adanya sistem multipartai. Kelemahan ini ada 3. Yang pertama, ada fragmentasi politik, yang berarti dengan adanya multipartai atau dengan banyaknya partai itu seringkali menyebabkan fragmentasi di dalam parlemen yang membuat sulit untuk mencapai kesepakatan atau menciptakan pemerintah yang solidaritas. Kemudian yang kedua itu adanya koalisi yang rentan. Jadi sistem multipartai ini bisa membuat koalisi yang rentan pecah ya karena adanya perbedaan ideologi atau kepentingan. Kemudian untuk kelemahan yang ketiga yaitu polarisasi politik, yang berarti sistem multipartai itu bisa memecah belah masyarakat karena partai sering mengangkat isu sektoral atau ideologis yang dapat memicu timbulnya sebuah konflik. Baik, kemudian untuk kasus nyata, contoh kasus nyata yang ada di Indonesia itu seperti ketika saat pemilu tahun 2004 dan pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi pada pemilu tahun 2004 itu tidak ada partai yang meraih suara mayoritas. Partai pemegang yang menjadi pemegang kekuasaan itu harus berkoalisi dengan partai lain, termasuk Partai Golkar, Partai PKS, dan lain sebagainya untuk membentuk pemerintahan. Dan koalisi ini itu menghadapi banyak tantangan ya, karena adanya konflik internal antara partai koalisi dalam menentukan kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Dan meskipun pada masa itu adalah masa jabatan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, itu
memang sering menghadapi hambatan, tetapi dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada hambatan yang menerjang dalam mengambil keputusan akibat adanya ketegangan antar partai politik. Kemudian dilanjutkan pada soal nomor 4. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran yang strategis. Namun tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Jadi, jawabannya, hal yang akan saya lakukan ketika memiliki wewenang yaitu yang pertama, transparansi dan akuntabilitas yang mewajibkan partai politik itu melaporkan dana kampanye dan keuangannya secara terbuka untuk mencegah adanya korupsi dan konflik kepentingan. Kemudian yang kedua, itu kaderisasi yang adil, jadi membuka peluang yang besar bagi kader dari berbagai belakang ya, jadi bukan hanya dari kelompok elit saja untuk menduduki atau memiliki posisi yang strategis dalam sebuah partai itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan partisipasi publik, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam menyusun program partai melalui forum diskusi atau adanya survei. Kemudian yang keempat itu menerapkan sanksi, berarti memberikan sanksi yang tegas kepada partai yang lebih mengutamakan kepentingan elit daripada masyarakat, seperti menetapkan atau memberlakukan pembekuan dana bagi partai, seperti itu. Kemudian dilanjutkan pada soal terakhir, nomor 5. Bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktek politik di Indonesia saat ini itu sudah selaras dengan visi dan cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikannya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah visi dan cita-cita nasional Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian adil dan keadilan sosial. Jadi terdapat keselarasan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia dengan dinamika politik ini. Salah satunya yaitu melalui program pemerintah seperti program Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, terdapat pula ketidakselarasan antara visi dan cita-cita nasional dengan dinamika politik saat ini. Salah satunya adalah korupsi yang masih merajalela. Contohnya, terdapat penangkapan sejumlah kepala desa dan anggota legislatif oleh KPK yang menunjukkan bahwa banyak pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada rakyat, sehingga hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dan terdapat pula beberapa saran perbaikan yang dapat dilakukan ya, seperti penguatan penegakan hukum, kemudian memberikan pendidikan politik untuk masyarakat, kemudian lagi membangun konsensus nasional dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik teman-teman, demikian presentasi yang dapat saya lakukan hari ini untuk mempresentasikan terkait soal dan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Politik dan Negara. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.